Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iri hati atau dengki biasa disebut hasud. Sifat ini tergolong ke dalam satu dari sekian banyak penyakit hati yang sangat berbahaya. Menurut kitab Mutiar Akhlak Tasawuf Ihya Ulumuddin, dijelaskan hasad merupakan akibat dari dendam, sementara dendam akibat dari marah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32 juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hambanya untuk iri hati terhadap karunia yang dilimpahkan kepada orang lain. Sebab tiap-tiap manusia telah diatur nikmatnya sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa saja bahaya iri hati atau hasud? Terdapat 8 bahaya dari sifat iri hati yang merujuk pada kitab Thariqah Muhammadiyah. Apa saja yang 8 tersebut? Mari kita jelaskan bersama-sama. Yang pertama yaitu akan merusak ketaatan. Bahaya iri hati yang pertama ialah merusak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang menyimpan sifat iri dalam hati, maka ketaatan yang dimilikinya akan hancur hingga tak tersisa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaitu membuka pintu maksiat. Ketika ketaatan seseorang telah hilang, maka sifat iri dan dengki yang dimiliki telah berada di tingkatan yang sama dengan iblis. Jadi setiap perbuatannya akan berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena iri hati dapat membawa seseorang melakukan perilaku maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahaya yang ketiga yaitu menghalangi diri dari syafaat. Seseorang yang memiliki sifat iri hati tidak akan mendapat syafaat. Mengapa demikian? Sebab ketika di dunia ia telah menolak pertolongan diri dari Rasulullah SAW dengan berbuat iri terhadap orang lain. Padahal syafaat Rasulullah SAW merupakan pertolongan yang dapat menyelamatkan umat muslim ketika di akhirat kelak, kala kesedihan dan bencana menimpa kita. Selanjutnya yang keempat yaitu menjerumuskan diri ke dalam neraka. Bahaya dari sifat iri hati lainnya yaitu menjerumuskan diri ke dalam neraka. Iri hati merupakan alat penghapus amal yang baik, sehingga mustahil bagi kita untuk masuk surga jika masih memiliki sifat iri hati dan dengki. Yang kelima, membahayakan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat iri hati tidak hanya membahayakan diri sendiri, melainkan juga orang lain. Ketika seseorang merasa iri, ia akan berusaha mencari segala cara agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain akan hilang. Yang keenam, akan dirundung kesedihan yang tidak terbatas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat iri hati dapat membuat seseorang sibuk dengan masalah yang tidak berfaedah
serta dirundung kesedihan yang tidak terbatas. Hidup orang yang iri hati tidak mungkin selalu bahagia. Sebaliknya, ia akan selalu ditimpa masalah demi masalah. Dengan demikian, ia terus-menerus merasa susah ketika orang lain mendapat nikmat, sehingga kerap berusaha melenyapkan nikmat tersebut. Yang selanjutnya, yang ketujuh, akan membutakan hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahaya sifat iri hati selanjutnya yaitu membutakan hati seseorang hingga ia tidak lagi memperdulikan syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati seseorang muslim sudah buta, maka ia akan benar-benar tersesat seperti orang yang berjalan tidak tahu arah. Yang kedelapan yaitu terhalangnya kesuksesan. Pemilik sifat iri hati dan dengki akan semakin jauh dari kesuksesan. Dengan demikian, sulit baginya untuk meraih keberhasilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya, bagaimanakah cara untuk menghindari sifat iri hati? Setelah mengetahui bahaya dari sifat iri hati, berikut ini adalah paparan mengenai sejumlah cara untuk menghindari sifat tersebut. Sebagaimana yang dikutip dari buku pendidikan agama Islam, Akidah Akhlak. Yang pertama yaitu dengan cara senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha menyenangi orang lain meskipun ia membenci kita. Yang ketiga yaitu hidup sesuai dengan kemampuan dan jangan tergila-gila dengan jabatan atau pangkat. Yang keempat, jadilah orang yang dermawan, ikhlas dan suka menolong, rajin belajar atau bekerja dan jangan suka melamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu dengan cara bersikap rendah hati. Mulailah sekarang hindari sifat iri hati supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan lebih mudah meraih kesuksesan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.